Beberapa hari yang lalu, ada berita tentang padatnya dan sesaknya Bandara Soekarno-Hatta karena banyak orang-orang yang mau bepergian memakai pesawat ke tujuan mereka masing-masing. Nah, saya mengajak saudaraku semua untuk menuliskan di kolom komentar di bawah tentang pendapat kita terhadap berita tersebut. Terutama di tengah-tengah masa pandemi ini dan masa PSBB ini yang sebetulnya bertujuan menahan penularan lebih jauh kepada orang-orang yang tak perlu ditulari, yang seharusnya tidak tertular gitu ya. Bagaimana pendapat kita tentang kondisi COVID-19 yang sebetulnya bisa sangat berbahaya kepada orang-orang tertentu dan kemudian bisa berakibat pada kematian. Ketika kita melihat kondisi Bandara Soekarno-Hatta yang sangat tidak ideal untuk menahan penyebaran virus COVID-19. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan coba diskusikan lebih jauh. Nah, saya pribadi melihatnya bahwa ternyata manusia nggak takut mati. Mereka kita lebih takut terhadap keterasingan dan kesendirian dibandingkan kematian. Bahwa ternyata kematian tidak begitu menakutkan bagi manusia karena kesendirian dan keterasingan seperti sebuah kematian bagi manusia. Kita berusaha sebagai manusia untuk menjadi makhluk sosial yang mengeratkan tali kasih dengan orang-orang dekat kita. Bahwa ternyata platform media yang kita pakai selama ini yang bisa menghubungkan kita dengan sahabat kita di luar nggak cukup memberi asupan psikologis terhadap kondisi tubuh kita pada saat ini, kondisi kemanusiaan kita pada saat ini. Manusia lebih takut hidup sendiri dan diasingkan dibandingkan kematian itu sendiri. Mazmur Daud dalam Mazmur 27 ayat 10 juga sebetulnya secercah memberikan sedikit informasi mengenai itu ketika dikatakan demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, dikatakan. Sekalipun ayahku dan ibuku, berarti dia hidup sendirian sebatang kara, dia tak punya lagi tempat di mana dia bisa mengadu dan berlindung, namun toh dikatakan Tuhan menyambut aku. Bahwa artinya yang pertama, Daud pun juga takut akan kesendirian ketika dia harus menghadapi berbagai macam permasalahannya sendirian. Namun ternyata Tuhan tak pernah berdiam diri. Tuhan sebagai Allah yang mengayomi manusia. Dia sebagai ayah namun juga sebagai ibu yang mengasihi dengan lemah lembut. Allah kita sebagai sang Bapa yang memberikan kebutuhan-kebutuhan, menciptakan berbagai macam hal, namun dia sebagai ibu yang kemudian memberikan kelemah lembutan bagi manusia sehingga kita bisa tidur di malam hari, tenang dalam hati, dan penuh dengan kedamaian di dalam hidup kita. Bahwa kita pada saat ini tidak sendirian sebetulnya. Kita punya Tuhan sang sobat yang sejati itu, sang sahabat yang sejati itu. Sehingga jangan takut dalam kondisi seperti ini. Namun demikian kuatkanlah batin kita dan hati kita. Bahwa di saat-saat ini aku punya waktu yang ekstra untuk hidup ditemani oleh Allah secara pribadi bersama dengannya. Bahwa berbagai macam aktivitas yang menyibukkan aku dulu kini tak lagi membuat aku jauh daripada Allah. Namun sebaliknya aku duduk diam dan tenang bersama dengan Dia. Untuk itu pada hari ini kita merefleksikan ketakutan kita yang sebenarnya di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Bahwa rasa bosan kita, pengen keluar rumah kita, itu bukan berarti kita nggak takut dengan sakit dan kematian, namun ada hal yang lebih kita takuti. Namun Tuhan menyediakan sebuah penawar dari ketakutan itu, tepat pada Mazmur 27 ayat 10 tadi. Penawar itu adalah dirinya sendiri yang datang dan menyambut kita. Kiranya ini boleh menguatkan kita di masa-masa COVID-19 ini, di tengah-tengah penantian kita untuk garis akhir. Kapan sampainya kita nggak tahu. Namun toh Tuhan senantiasa bersama-sama dan menyambut kita di dalam rumahnya. Silakan berdoa secara pribadi. Nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama. Silakan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, memang kesendirian dan keterasingan tidak dan sungguh sangat tidak menyenangkan. Untuk itu kami mencoba dan senantiasa mencoba untuk berdamai dengan kondisi tersebut. Pada hari ini tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat menggaungkan di hati kami bahwa kami tidak sendirian, bahwa kami tidak terasing dari komunitas dan masyarakat, karena Engkau senantiasa menyambut kami. Dan ajarkan kami untuk sedikit memuaskan rasa haus kami akan sosialisasi dengan kehidupan bersama, melalui komunikasi media yang Engkau berikan kepada kami di tengah-tengah situasi saat ini. Bahwa komunikasi itu adalah berkat dari Engkau yang memungkinkan kami untuk terus hidup bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk sambutan-Mu, terima kasih untuk persahabatan-Mu, terima kasih untuk Engkau yang senantiasa menemani kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudaraku, kita nggak sendirian, kita nggak diasingkan, karena Tuhan menyambut kita senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.